wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Natasha Aryani. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, kali ini saya sedang melakukan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Administrasi Pabrik. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dosen pembimbing saya kepada saya, yaitu soal yang pertama, apa urgensinya Anda mempelajari sistem administrasi negara di Indonesia? Nah, apa sih manfaatnya? Apa sih yang mendorong kita untuk dapat mempelajari sistem administrasi negara yang ada di Indonesia? Nah, sebelum saya membahas manfaat-manfaatnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih ilmu administrasi negara tersebut. Nah, dari beberapa referensi yang saya dapat, yang saya baca dari buku, dari internet, ataupun dari pembelajaran yang saya terima di kampus, dapat saya simpulkan bahwa ilmu administrasi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk sistem pemerintahan dan proses-prosesnya yang berkaitan erat dengan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tujuan utama dari ilmu administrasi negara tersebut adalah untuk dapat membantu pemerintah atau negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara yang berkaitan erat dengan sistem administrasi. Dan yang paling penting, apa sih manfaat dari kita mempelajari ilmu administrasi negara adalah kita dapat menyediakan administrator yang profesional dan berintegritas untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, peran administrator itu sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah proses atau sistem di suatu negara. Nah, itu kayak di negara kita, administrator yang profesional, administrator yang jujur, administrator yang transparan, administrator yang baik itu dapat membentuk negara yang maju gitu tanpa korupsi. Nah, apalagi kita lihat saat ini negara kita itu memang kerap terjadinya korupsi gitu, banyak pemimpin, banyak pejabat-pejabat yang terskandal masalah korupsi. Nah, bagaimana negara kita bisa maju sementara pemimpin-pemimpinnya aja memakan uang rakyat. Nah, dapat kita bisa lihat sangat besar manfaatnya kita dapat mempelajari ilmu dari ilmu administrasi negara tersebut. Nah, dengan kita menyediakan administrator yang profesional, yang berintegritas, yang jujur, yang baik, itu kita dapat mengubah generasi-generasi selanjutnya untuk dapat membangun bangsa, untuk dapat membangun negara kita agar lebih maju lagi. Dengan kata lain, para administrator itu bekerja dengan mengabdikan diri mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, apa sih manfaat, apa sih untungnya ilmu sistem administrasi negara Indonesia bagi kita? Nah, manfaatnya itu sangat banyak, yaitu salah satunya kita dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan pelayanan publik dan bagaimana cara menjalankannya. Terus kita jadi lebih tahu bagaimana kita dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Dan yang paling penting, apa sih manfaat dari kita mempelajari ilmu administrasi negara adalah kita dapat menyediakan administrator yang profesional dan berintegritas untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, peran administrator itu sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah proses atau sistem di suatu negara. Nah, itu kayak di negara kita, administrator yang profesional, administrator yang jujur, administrator yang transparan, administrator yang baik itu dapat membentuk negara yang maju gitu tanpa korupsi. Nah, apalagi kita lihat saat ini negara kita itu memang kerap terjadinya korupsi gitu, banyak pemimpin, banyak pejabat-pejabat yang terskandal masalah korupsi. Nah, bagaimana negara kita bisa maju sementara pemimpin-pemimpinnya aja memakan uang rakyat. Nah, dapat kita bisa lihat sangat besar manfaatnya kita dapat mempelajari ilmu dari ilmu administrasi negara tersebut. Nah, dengan kita menyediakan administrator yang
profesional, yang berintegritas, yang jujur, yang baik, itu kita dapat mengubah generasi-generasi selanjutnya untuk dapat membangun bangsa, untuk dapat membangun negara kita agar lebih maju lagi, dan dapat membangun negara yang bebas korupsi. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Bagaimana Anda melihat penanganan wabah COVID-19 dikaitkan dengan konteks perencanaan pembangunan di Indonesia? Kita dapat lihat saat ini COVID-19 yang semakin hari itu jumlah pasiennya semakin meningkat. Nah, dari tahun ke tahun, dari tahun kemarin sampai tahun sekarang itu semakin membludak jumlah pasiennya, dan ini sangat membuat pemerintahan dari suatu negara itu melakukan kebijakan sendiri, terutama di negara Indonesia itu dilakukan lockdown gitu. Bahkan ada sebagian negara itu melakukan agar masyarakatnya itu nggak keluar rumah gitu, di rumah memang nggak boleh keluar rumah sama sekali. Nah, khususnya di Indonesia itu dilakukan lockdown gitu, di saat krisis kesehatan menurun gitu, ekonomi pun juga ikut menurun, karena banyak negara-negara yang terutama negara Indonesia yang harus mundur dengan rencana strategis pembangunannya. Nah, yang aturannya biaya APBN ini digunakan untuk pembangunan yang udah direncanakan, karena COVID-19 ini dialihkan dengan krisis kesehatan yang terjadi saat ini gitu. Biayanya jadinya dialihkan untuk krisis kesehatan yang saat ini ya. Contohnya untuk membeli perlengkapan yang ada di rumah sakit ya. Contohnya kayak baju yang untuk perawat ataupun lain-lain yang memang yang saat ini sedang dibutuhkan gitu. Bangunan di setiap negara itu pasti terganggu semenjak adanya COVID, terutama itu di Indonesia. Apalagi biaya APBN itu dialokasikan tuh direvisi dan lebih menyediakan lebih banyak anggaran dana untuk COVID-19 ini. Jadi otomatis pembangunan di Indonesia itu bakalan tertunda gitu sampai mungkin kasus COVID ini selesai, ataupun nanti sampai dapat memulihkan keuangan negara, karena memang keuangan negara saat ini memang sedang sangat-sangat merosotnya gitu. Bahkan sampai negara sendiri itu berutang hanya untuk menyediakan dana pada saat COVID saat ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu jawaban saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang melihat juga, dan terima kasih banyak untuk dosen pembimbing saya yang sudah memberikan soal ujian akhir semester kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.